Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melaksanakan Kehendak Bapa, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 5 ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah tahu dengan baik bahwa Yohanes Pembaptis ditampilkan oleh para penginjil suci sebagai bentara Yesus. Dia mendahului kelahiran Yesus. Yohanes Pembaptis itu adalah seorang nabi yang besar, sekaligus seorang utusan Allah yang sangat sadar akan tugasnya. Ia hanyalah suara yang mewartakan sabda yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes dikenal sebagai seorang yang rendah hati. Ia berkata, "Ia harus menjadi semakin besar. Aku harus menjadi semakin kecil." Yohanes bab 3 ayat 30. Kepada para muridnya dan orang-orang yang mengaguminya, Yohanes berkata kepada mereka untuk memandang kepada Yesus. Katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes bab 1 ayat 29 dan 30. Dan tentang Yohanes, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes." Lukas bab 7 ayat 28a. Saudara-saudari terkasih, tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata pada hari ini, "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes"? Tuhan Yesus sangat mengapresiasi kesaksian Yohanes. Namun, itu hanyalah kesaksian seorang nabi. Dia adalah seorang manusia. Kesaksian yang lebih dan melampaui kesaksian Yohanes adalah segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Yohanes sudah menghantar orang banyak untuk bertemu dengan Yesus dan mengenal dia secara pribadi. Namun, mereka tidak boleh berhenti dengan apa yang sudah disaksikan oleh Yohanes, tetapi mereka berkenalan secara langsung dan pribadi dengan Yesus. Yesus diperkenalkan Yohanes sebagai Allah, sebab dia ada sebelum dia jadi manusia dan nabi. Kebenaran itu
dapat ditemukan dalam karya-karya baik dan mengagumkan yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus dalam kehidupannya bersama dengan bangsanya telah menyatakan apa yang dikehendaki Bapaknya. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang hadir di tengah manusia dengan taat kepada Bapaknya. Ia selalu tampil dan hadir di antara orang banyak untuk menyatakan kasih Allah. Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Allah di antara manusia, yaitu untuk menyelamatkan mereka. Ia mengampuni orang-orang berdosa. Hal itu sempat diprotes oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang berkata, "Bukankah hanya Allah yang dapat mengampuni dosa?" Dan dengan tegas Tuhan Yesus berfirman, "Di dunia ini Anak Manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa." Bukankah dengan demikian pekerjaan mengampuni dosa ini juga sudah menyatakan siapa dirinya sesungguhnya? Bukan hanya itu saja, Yesus mengadakan berbagai mujizat yang menyatakan kuasa Allah, seperti menyembuhkan berbagai penyakit. Orang buta dicelikan matanya, orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, dan yang fenomenal adalah Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Mereka itu putri Yairus, pemuda dari Nain, dan Lazarus yang dibangkitkan dari mati. Tuhan Yesus membuka mata banyak orang sebab Dia adalah Anak Allah yang peduli pada penderitaan banyak orang. Ia memberi makan mereka yang kelaparan dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Ia memberikan kesembuhan untuk orang-orang yang menderita kusta agar dapat diterima lagi dalam pergaulan umum. Karya-karya Yesus itulah yang menyatakan jati dirinya sebagai Anak Allah yang hadir di antara manusia. Saudara-saudari terkasih, dalam masa Advent ini, gereja sudah mulai memperkenalkan sosok Yesus yang diwartakan para nabi sebagai Mesias yang akan datang. Nabi yang terakhir, yaitu Yohanes Pembaptis, telah menegaskan bahwa Dia adalah Yesus yang datang kemudian dari Dia. Dia bahkan merasa tidak layak untuk membuka tali kasutnya. Yohanes sudah menyatakan keagungan sabda yang turun ke dunia dan menjadi manusia. Namun Tuhan Yesus menghendaki agar semua orang tahu bahwa rencana besar Allah adalah untuk menyelamatkan manusia. Dialah yang menyatakan cinta Allah itu kepada kita. Yesus itu adalah Anak Allah yang lahir ke dunia. Pandangan kita diarahkan untuk mengenal Yesus bukan saja sebagai bayi yang lahir di kandang Natal, melainkan sebagai Anak Allah yang siap untuk menyatakan kehendak Allah Bapaknya melalui karya-karya yang dikerjakan. Karya yang terbesar adalah dengan taat kepada Bapa, bahkan sampai wafat di kayu salib. Sebab oleh ketaatannya itulah
kita beroleh jalan keselamatan menuju rumah Bapa, sebab Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah aku sudah mengenal dan mengamini karya-karya Yesus sebagai anak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami percaya pada kesaksian Yohanes, tetapi kami lebih percaya lagi oleh kesaksian-Mu pada Yesus yang taat pada kehendak-Mu. Tambahkan iman kami kepada Dia, sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.